Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fegi Rizkia Putri dengan NPM 2511080273. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi paket 3 yang berjudul Objek Studi Islam, Akidah dan Syariah. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Untuk memahami ajaran Islam secara utuh, diperlukan pemahaman terhadap objek studi Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Pada materi kali ini, fokus kajian terletak pada akidah dan syariah sebagai dua pilar utama dalam membentuk kepribadian dan tatanan kehidupan seorang muslim. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan akidah, dan bagaimana ruang lingkup kajian dalam Islam. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan syariah, dan bagaimana perannya dalam kehidupan umat Islam. Tujuannya meliputi 1. Untuk memahami definisi dan ruang lingkup akidah dan syariah sebagai objek studi Islam. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan antara akidah, syariah, dan akhlak dalam membangun keutuhan ajaran Islam. Yang ketiga, untuk menumbuhkan pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip dasar akidah dan syariah Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian objek studi Islam. Objek studi Islam mencakup 3 bidang utama. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, syariah, yaitu aturan atau hukum Islam. Yang ketiga, yaitu moral dan perilaku. Paket ini membahas 2 di antaranya, yaitu akidah dan syariah. Yang pertama, akidah. Asal kata akidah dari bahasa Arab, aqoda yaqidu aqdan. Akidah yang berarti ikatan, simpul, atau perjanjian. Secara istilah, keyakinan tertanam kuat dalam hati tanpa keraguan, dan secara ruang lingkup mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Tujuan akidah yaitu meneguhkan iman dalam hati, menumbuhkan kesadaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong manusia berbuat sesuai nilai-nilai kebenaran. Pandangan tokoh. Menurut Muhammad Al-Ghazali, akidah yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kejujuran. Menurut Buya Hamka, akidah menjadi dasar pokok Islam dengan 5 prinsip. Prinsip yang pertama, tauhid, yaitu menyembah Allah semata. Yang kedua, persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga, Islam sebagai agama yang mudah. Yang keempat, kesetaraan manusia di hadapan Allah. Yang kelima, pemerintahan berdasarkan musyawarah. Kedua yaitu syariah. Syariah secara bahasa itu jalan menuju sumber air atau jalan yang membawa pada kebenaran. Secara istilah, aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Cakupan syariah ada 2, yaitu ibadah atau ubudiyah. Yang kedua, muamalah atau ijtimaiyah. Yang pertama,
Ibadah atau ubudiyah adalah segala perkataan, perbuatan, dan niat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tampak maupun tersembunyi. Jadi jenis ibadah itu ada dua. Yang pertama, ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Ibadah yang sudah ditetapkan tata caranya dalam syariat. Contohnya, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum. Segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah. Contohnya bekerja, tolong-menolong, belajar, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Cakupan syariah yang kedua yaitu muamalah atau ijtimaiyah. Muamalah atau ijtimaiyah adalah hubungan atau interaksi antar manusia dalam kehidupan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia sesuai dengan ajaran Islam. Muamalah berasal dari kata amala yu'alimu mu'alimatan yang berarti saling berhubungan atau berinteraksi. Ijtimaiyah berasal dari kata ijtima yang berarti sosial atau kemasyarakatan. Jadi, muamalah ijtimaiyah berarti segala bentuk hubungan sosial antar manusia dalam bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan lainnya yang diatur oleh ajaran Islam. Contoh muamalah yaitu jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama usaha, pernikahan dan perkawinan, hubungan sosial antar warga dan masyarakat. Ini ada proses terbentuknya syariah. Tidak seluruhnya langsung dari wahyu. Ada proses ijtihad dan interpretasi oleh sahabat dan ulama setelah Rasul wafat, melibatkan upaya manusia dalam memahami teks Al-Quran dan hadis. Di sini ada pembagian tasyri'. Pembagian tasyri' atau pembentukan hukum itu ada dua. Yang pertama, tasyri' samawi, yang kedua, tasyri' wadli. Jadi, tasyri' samawi mencakup segala bentuk hukum, aturan, dan pedoman yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci dan Rasul. Seperti kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, dan kitab suci Al-Quran yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh tasyri' samawi yaitu perintah sholat, zakat, puasa, dan larangan mencuri atau berzina. Semua itu termasuk tasyri' samawi karena sumbernya adalah wahyu Allah, bukan hasil pemikiran manusia. Yang kedua ada tasyri' wadli. Tasyri' wadli adalah peraturan atau hukum yang dibuat oleh manusia berdasarkan akal, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat, bukan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tasyri' itu berasal dari kata tasyri' berarti persyariatan atau membuat hukum. Kata wadli berasal dari kata wadla yang berarti menetapkan atau meletakkan sesuatu. Jadi, tasyri' wadli adalah hukum yang diletakkan atau ditetapkan oleh manusia untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa berdasarkan wahyu ilahi. Jadi, contohnya itu seperti undang-undang negara, hukum lalu lintas, hukum pidana, dan hukum perdata. Ada lagi contohnya peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan sosial lainnya. Baik teman-teman, setelah itu ada 6 fase perkembangan hukum Islam atau Al-Khudairi. Yang pertama, fase kerasulan Nabi. Yang kedua, fase sahabat senior Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, fase sahabat junior dinasti Umayyah. 4. Fase fikih sebagai ilmu tersendiri
abad ke-2 sampai ke-3 Hijriah. Yang kelima, fase perdebatan antar fuqaha abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Yang keenam, fase taklid hingga masa kini. Kodifikasi modern, negara-negara muslim seperti Indonesia melakukan komplikasi hukum Islam sebagai upaya memperkaya hukum nasional. Baik, demikian hasil presentasi mandiri yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah akidah yang berarti keyakinan yang kokoh tanpa keraguan, syariah, aturan hidup berdasarkan hukum Allah. Jadi keduanya saling berkaitan. Akidah menjadi dasar keyakinan, sedangkan syariah menjadi pedoman hidup dan amalan. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.